Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ikadek Doni Anggriawan, nomor induk 8557149984, program studi PGSD UPBJJ UT Palu. Pada hari ini saya akan melakukan percobaan praktik IPA di SD, yaitu pada LKP modul 7 tentang optik, KP1 yaitu sifat cahaya. Baiklah, selanjutnya kita menuju ke alat dan bahan. Baiklah, sebelum lanjut menuju ke percobaannya, saya akan menjelaskan sedikit terkait cahaya, di mana cahaya adalah termasuk dalam kelompok gelombang elektromagnetik, di mana kecepatan cahaya bergerak sangat cepat di dalam ruang hampa. Adapun beberapa sifat dari cahaya, yaitu yang pertama cahaya merambat lurus, yang kedua cahaya dapat dipantulkan, yang ketiga cahaya menembus benda bening, yang keempat cahaya dapat dibiaskan, dan yang kelima cahaya dapat diuraikan. Adapun alat dan bahan yang akan digunakan pada praktikum kali ini untuk melihat kelima sifat cahaya tadi, yaitu yang pertama ada cermin, kedua penggaris, ketiga bisa menggunakan karton atau kertas yang dilubangi sejajar. Selanjutnya ada papan atau sebagai layar. Kemudian gelas wadah bisa untuk mengisi air bening dan juga air yang tidak bening, bisa dibuat dari teh, kopi atau apa yang tidak bisa ditembus oleh cahaya. Kemudian selanjutnya untuk difraksi cahaya akan kita gunakan gelembung sabun, yang dibutuhkan adalah sabun. Selain itu dibutuhkan juga sumber cahaya, yaitu senter untuk melihat rambatan cahaya. Baiklah, kita akan masuk ke percobaan yang pertama, yaitu untuk melihat sifat cahaya, yaitu cahaya merambat lurus. Baiklah, di sini kita akan masuk ke percobaan yang pertama, yaitu untuk melihat sifat cahaya merambat lurus, di mana tujuannya yaitu untuk membuktikan arah rambat cahaya dalam garis lurus. Adapun prosedurnya, yaitu yang pertama kita menyalakan sumber cahaya, yaitu berupa senter. Kemudian kita akan meletakkan dua penghalang yang telah diberikan lubang untuk melihat jalur dari cahaya itu lurus. Kemudian kita akan mengangkat salah satu bagian dan melihat apakah cahaya yang timbul dari lubang itu akan terhalangi jika dia tidak berada di posisi yang sejajar pada bagian layar yang telah kita sediakan. Baiklah, kita langsung saja coba. Kita akan membuat kedua penghalang ini sejajar. Ya, dapat dilihat jika sejajar maka cahaya akan menembus secara lurus ke bagian layar yang telah kita siapkan. Kemudian saya akan menggesernya ke atas sehingga kedua lubang ini tidak sejajar. Dapat dilihat cahayanya menghilang dan menembus bagian di bawahnya karena memang posisi kedua lubangnya tidak sejajar. Ini dapat disimpulkan bahwa cahaya memiliki sifat merambat lurus atau pada garis lurus pada percobaan ini. Terima kasih. Baiklah, kita akan masuk ke percobaan berikutnya, yaitu sifat cahaya, yaitu cahaya dapat dipantulkan atau pemantulan cahaya, di mana tujuannya yaitu untuk memahami sifat dan hukum pemantulan. Adapun caranya atau prosedur kerja yang akan dilakukan, yaitu pertama kita menyalakan sumber cahaya, yaitu berupa senter, dan mengarahkannya ke dinding. Kemudian selanjutnya kita akan menyiapkan cermin untuk memantulkan cahaya yang menuju ke dinding untuk diarahkan ke bagian lain. Mari kita coba. Jadi dapat dilihat yang mulanya dari cahaya hanya memantul ke arah dinding. Setelah diberikan cermin dan kita arahkan ke bagian layar sana, maka dapat dilihat cahaya berbelok atau memantul ke bagian layar yang telah kita siapkan.
Hal ini dapat membuktikan bahwa cahaya dapat dipantulkan. Jadi kesimpulan yang dapat diambil adalah cahaya dapat dipantulkan ketika cahaya mengenai sebuah permukaan, di mana hukum cahaya atau hukum pemantulan yaitu sinar datang sama dengan sudut pantul. Baiklah, kita selanjutnya akan menuju ke percobaan yang berikutnya, yaitu sifat cahaya dapat dibiaskan atau refraksi, di mana tujuan dari percobaan ini yaitu untuk membuktikan bahwa cahaya dapat dibelokkan saat melewati medium yang berbeda kerapatannya. Di sini kita dapat lihat bahwa penggaris ini tidak patah. Kemudian kita akan memasukkan sebagian penggaris ini ke dalam air yang telah disiapkan di dalam wadah yang bening. Dapat dilihat bahwa penggaris terlihat seperti patah atau bengkok. Ini membuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan. Adapun kesimpulan yaitu cahaya mengalami pembiasan atau pembelokan arah ketika merambat dari suatu medium ke medium lain yang berbeda kerapatan optiknya. Misalnya contohnya yaitu dari kerapatan medium yang di udara ke yang air seperti ini. Baiklah, percobaan berikutnya yaitu sifat cahaya dapat menembus benda bening, di mana tujuannya yaitu untuk mengetahui sifat cahaya saat menembus berbagai jenis benda. Di sini saya sudah menyiapkan dua jenis cairan, yaitu air putih, air bening, kemudian air teh, atau bisa juga diganti dengan air yang keruh lainnya yang tidak bening, dan juga senter untuk sebagai sumber cahaya. Selanjutnya kita akan mencoba menyinari bagian yang bening untuk melihat apakah dia dapat menembus benda yang bening. Mari kita saksikan. Ya, dapat dilihat sumber cahaya ketika diarahkan ke benda yang bening dapat menembus. Kemudian kita akan arahkan ke benda yang tidak bening, dapat dilihat tidak terdapat tidak menembus ke bagian dinding untuk cahayanya, hanya berada di permukaan gelas itu. Dapat disimpulkan bahwa cahaya dapat menembus benda bening seperti kaca, seperti cermin, dan juga gelas yang berisi air bening ini, karena benda tersebut dapat meneruskan cahaya. Sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda yang pekat. Demikian. Baiklah, percobaan berikutnya itu melihat sifat cahaya, yaitu cahaya dapat diuraikan, di mana tujuannya itu untuk membuktikan peristiwa dispersi atau penguraian cahaya. Di sini ada pun bahan yang atau alat yang digunakan yaitu berupa gelembung sabun, wadah, dan juga cahaya dari sinar matahari. Jika didekatkan dapat dilihat bahwa pada gelembung-gelembung terdapat dispersi dari cahaya matahari menjadi bentuk pelangi, yaitu warna Meiji Kuhibinyu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Di mana itu adalah salah satu bentuk dispersi cahaya, di mana cahaya yang kita lihat dari matahari berupa cahaya putih dapat dispersi menjadi ketujuh cahaya tersebut. Dapat disimpulkan cahaya putih seperti cahaya matahari dapat diuraikan menjadi berbagai macam warna cahaya tampak yang membentuk spektrum warna pelangi.